Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Priwat Al Faiz. Ngomongin tentang UTBK tahun 2022, tentunya kita harus menguasai materi-materi apa saja yang bakal keluar di UTBK tahun 2022. Salah satunya yaitu materi-materi tentang penalaran umum atau sering disebut sebagai PU. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tipe-tipe soal penalaran umum yang tentunya kalian harus menguasainya untuk bisa ngerjain soal-soal UTBK tahun 2022. Oke, biar lebih seru, biar lebih paham, teman-teman siapin alat tulisnya dan kalian juga coba ikut kerjain soal-soal yang bakal kita bahas di video kali ini. Oke, siap? Langsung kita mulai dari soal pertama. Semua bayi minum ASI, sebagian bayi diberi makanan tambahan. Apakah yang A, semua bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan? Apakah yang B, bayi yang minum ASI biasanya diberi makanan tambahan? C, sebagian bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan? Atau D, bayi yang diberi makanan tambahan harus minum ASI? Atau E, semua bayi minum ASI dan tidak diberi makanan tambahan? Yuk, menurut teman-teman, kalian jawab yang mana nih? Silahkan boleh jawab di kolom chat atau kolom komentar yang ada di bawah video. Silahkan dicek. Sudah? Oke, jadi untuk ngerjain soal penalaran umum bisa dengan cara logika atau penalaran kita aja, atau teman-teman bisa menggunakan sejenis diagram Venn ya. Atau yang ketiganya teman-teman bisa menggunakan tips dan trik yang bakal aku kasih nantinya. Nah, sekarang kita akan coba gambar dulu semua bayi minum ASI. Kita anggap ini adalah bayi. Oke, ini A. Adalah semua bayi minum ASI. Oke, ini ASI. Oke. Kita anggap semua bayi yang ada di dalam ini minum ASI, gitu kan ya. Nah, sekarang sebagian bayi diberi makanan tambahan. Kita gambarin lagi, sebagian bayi diberi makanan tambahan. Kita anggap sebelah sini. Nah, ya. Ini adalah makanan tambahan. Oke. Berarti sebagian bayi diberi makanan tambahan. Itu yang ini ya. Sebagian bayi diberi makanan tambahan. Nah, kalau kita cek, ini cara pertama ya teman-teman ya. Oke, cara pertama. Kita cek yang A. Semua bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. Apakah semua bayi ini minum ASI? Benar. Tetapi tidak semuanya diberi makanan tambahan. Hanya sebagian yang diberi makanan tambahan. Maka pilihan A jelas salah. Gimana teman-teman? Paham ya? Yang kedua, bayi yang minum ASI biasanya diberi makanan tambahan. Bayi yang minum ASI biasanya diberi makanan tambahan. Nah, ini hanya sebagian ya teman-teman ya. Maka B ya. B ini tidak tepat ya. Oke, tidak tepat, tidak mewakili atau tidak menyimpulkan. Yang C, sebagian bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. Berarti bener nih, sebagian bayi minum ASI yang ini ya, sebagian bayi di sini minum ASI dan diberi makanan tambahan. Maka tepat banget jawabannya yang C. Tentunya udah hafal nih, di Priwat Al Faiz biasanya nomor 1 itu selalu yang C ya. Yel-yelnya masih ingat? Karena C itu cinta. Jangan lupa ketika ujian kita harus berdoa dan kita harus mulai mencintai apa yang kita kerjakan supaya lebih mudah gitu ya. Nah, ini cara pertama teman-teman. Aku juga punya cara yang kedua ya. Karena tipe seperti ini sering muncul, jadi aku sudah buat sebuah rumus sendiri supaya lebih mudah dipahami ya. Kalau di Al Faiz biasanya disebut sebagai rumus cinta. Nah, cara ini kepriwe Kak? Nah, caranya seperti ini. Misalkan ada premis yang pertama, premis yang kedua, terus kita suruh menyimpulkan. Nah, semua A adalah B, ya. Sebagian A adalah C. Nah, secara lengkap aku bahas di les online Privat Al Faiz. Buat teman-teman yang mau join kelas online Privat Al Faiz, silahkan bisa cek di Instagram Febri Irawan Faiz, karena di situ bakal ada informasinya lengkap ya. Dan les kita sangat terjangkau dengan fasilitas yang sangat banyak. Cek aja ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika ketemu tipe seperti ini, teman-teman bisa langsung menyimpulkan dengan cara langsung aja kalau semua A adalah B, sebagian A adalah C, maka rumusnya tinggal sebagian A adalah B dan C. Karena dan itu bisa dibalik ya, maka boleh ditulis juga C dan B. Artinya semua bayi minum ASI. Sebagian bayi
diberi makanan tambahan. Berarti jawabannya bisa sebagian A adalah B dan C, atau dibalik juga boleh, C dan B. Berarti tinggal sebagian bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. Oke, enak yang mana? Cara 1 boleh, cara 2 juga boleh ya. Jawabannya tetap C. Oke, semoga paham banget buat kalian yang nonton di channel Priwat Faiz. Jangan lupa dukung channel pendidikan seperti ini untuk terus berkarya ya. Caranya gampang banget dengan cara menekan tombol like, tombol subscribe. Itu salah satu bentuk dukungan kalian ya. Semangat buat semuanya. Lanjut ke soal kedua. Semua petani di desa Sukamaju suka bekerja keras. Sebagian petani di desa Sukamaju adalah pedagang. Silakan teman-teman jawab dulu di kolom komentar. Boleh menggunakan diagram Venn ya, bulat-bulat seperti tadi, atau juga bisa dengan menggunakan tips yang sudah aku ajarkan atau rumus cinta. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Oke, sudah sepertinya. Nah, aku coba ya jawab menggunakan tips yang tadi. Caranya mudah banget, tinggal premis 1, premis 2, kesimpulan. Nah ya, ditinggal semua A adalah B, sebagian A adalah C. Bisa kita simpulkan sebagian A adalah B dan C. Oke, ini tipsnya ya. Maka kita lihat, semua petani di desa Sukamaju, semua petani di desa Sukamaju suka bekerja keras. Sebagian petani di desa Sukamaju adalah pedagang. Maka jawabannya boleh, sebagian petani di desa Sukamaju merupakan merupakan pedagang dan suka bekerja keras, atau sebagian petani di desa Sukamaju suka bekerja keras dan merupakan pedagang. Nah, ada nggak nih di jawabannya? Kalau A, semua petani di desa Sukamaju ya, desa maju ini masalah ini, harusnya Sukamaju ya, adalah pedagang dan suka bekerja keras. Ini salah karena ini semua ya. Sebagian petani di desa Sukamaju merupakan pedagang dan suka bekerja keras. Ini benar ya. Maka jawabannya yang B. Mantap ya buat teman-teman yang pengen konten-konten lebih banyak lagi, cek lagi di Instagram Febrian Faiz karena banyak konten-konten menarik seputar UTBK yang bantuin kalian tentunya. Lanjut. Soal nomor 3, semua sepeda motor dilengkapi speedometer, sebagian sepeda motor berwarna biru. Silahkan teman-teman. Yang mana nih kira-kira ya? Waduh kak, tidak ketemu nih. Kalau A ya, coba kita cek ya. Semua sepeda motor, ini A adalah B, sebagian sepeda motor berwarna biru. Harusnya jawaban teman-teman sebagian A adalah B dan C gitu kan. Nah, ada nggak sebagian sepeda motor dilengkapi speedometer dan berwarna biru? Kita lihat ya. A, sebagian sepeda motor tidak dilengkapi speedometer, padahal semuanya dilengkapi. Maka ini salah. Sebagian sepeda motor berwarna biru dan tidak dilengkapi. Ini juga salah. Semua sepeda motor berwarna biru dan dilengkapi speedometer. Ingat, tidak semuanya berwarna biru. Maka C juga salah. Semua sepeda motor yang berwarna biru dilengkapi speedometer. Kita simpan aja. Ini yang D. Yang E, semua sepeda motor tidak berwarna biru dan dilengkapi sepeda motor. Ini kayak salah ya, speedometer ini kayak A B C E sepertinya salah. Tapi kita masih ragu nih dengan pilihan yang D. Nah, kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa coba digambar ya. Coba gambarin aja. Ini adalah semua sepeda motor. Oke, tadi memiliki speedometer. Anggap ini speedometer. Oke. Lalu sebagian motor tadi berwarna biru. Oke, ini berwarna biru. Berarti kita coba ya pahami yang ini. Berarti kalau kita bicara semua motor, ini adalah semua motor yang warnanya biru. Ini aku kasih lambang di sini. Semua motor yang warnanya biru di sini. Nah, semua motor yang warnanya biru atau semua motor yang berwarna biru itu pasti memiliki speedometer. Pasti ya. Pasti ya, semua sepeda motor yang berwarna biru itu pasti punya speedometer karena ini di dalamnya speedometer gitu kan. Nah, berarti bisa dong kak kita menggunakan kata semua. Semua sepeda motor yang berwarna biru. Berarti yang ini saja ya. Semua sepeda motor yang berwarna biru dilengkapi speedometer. Jawabannya yang D. Kak, kita butuh tips lagi. Nah, jadi bentuk yang awal tadi, ketika kita ketemu bentuk premis 1, premis 2, kesimpulan, bentuknya yaitu semua A
A adalah B dan sebagian A adalah C, ya kan? Kita bisa juga simpulkan dengan kata depannya semua, yaitu semua A. Ya, ini biasanya seperti ini bisa nih. Semua A yang C, sering ketemu ya di beberapa soal TPA khususnya. Semua A yang C itu adalah B. Jadi semua sepeda motor yang warnanya biru itu pasti dilengkapi speedometer gitu ya. Oke, jawabannya yang D. Jadi bedanya kalau misalkan kalian mau pakai sebagian, tinggal sebagian A adalah B dan C atau C dan B. Oke. Sampai sini teman-teman sudah paham? Semoga membantu ini tips dan triknya ya. Kita lanjut yuk ke soal berikutnya. Semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman. Sebagian pengemudi memakai sarung tangan. Jadi teman-teman bisa menjawab dengan kata sebagian dan semua ya. Semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman. Sebagian pengemudi mengenakan sarung tangan. Berarti jawabannya sebagian pengemudi mengenakan sabuk pengaman dan sarung tangan. Ada nggak? Sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman. Tidak mengenakan sabuk pengaman, padahal semuanya mengenakan. Berarti ini salah. Sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman, ini juga salah yang E. Tinggal A, B, C. Karena ini semua, jadi tinggal semua A, yang C adalah B. Oke, semua A, yang C adalah B. Yang mana nih kira-kira semua A yang C adalah B? Semua pengemudi yang memakai sarung tangan, ya, ia menggunakan sabuk pengaman. Yang mana nih? Yo, jawabannya yang C. Mantap. Oke, sampai nomor 4 teman-teman silakan dikoreksi benar berapa, salah berapa. Silakan. Sudah? Kalau sudah kita lanjut ke soal kelima. Soal nomor 5. Jika semua harta benda Manto terbawa banjir, maka ia menderita. Manto tidak menderita. Kesimpulan yang sah adalah, mungkin teman-teman pernah melihat atau membaca gitu materi seperti ini ya. Nah, ini aku juga sudah buat videonya. Silakan teman-teman cek aja video-videoku tentang penalaran umum ya. Jadi seperti ini, jika semua harta benda Manto terbawa banjir, P, maka ia menderita. Manto tidak menderita. Kalau kita tuliskan secara rumus ya, premis 1, premis 2, kesimpulan. Jika P maka Q ingkaran Q. Ini masuknya ke dalam modus tollens ya, maka jawabannya harusnya ingkaran P. Misal kata lainnya, jika aku makan aku kenyang, aku tidak kenyang, maka kesimpulannya aku tidak makan. Nah, yang mana nih? Berarti P-nya adalah semua harta benda Manto terbawa banjir. Lawan dari kata semua, jangan sampai kegocek. Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Hati-hati, ini bakal menggocek banget nih. Yuk, jawab dulu yang belum jawab, silakan. Di kolom komentar boleh, di kolom chat juga boleh. Dah? Oke, semua harta benda Manto terbawa banjir. Lawan kata semua adalah ada atau sebagian. Berarti jawabannya adalah ada harta benda Manto yang tidak terbawa banjir. Maka jawabannya yang C. Mantap lagi. Oke, gimana teman-teman? Oh ya, buat teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram ya, teman-teman bisa ikutan cek di Instagramku Febrian Faiz, karena disitu ada syarat untuk masuk grup Telegram UTBK. Silakan teman-teman biar bisa ikutan belajar bareng kita, karena ada kuis-kuis yang menarik juga di situ. Silakan cek aja ya, jangan sampai enggak. Lanjut. Jika saya berolahraga, maka saya sehat. Saya tidak sehat. Jika P, maka Q ingkaran Q. Nah, masih ingat modus tolennya? Yuk, jawabannya apa? Di kolom komentar tulis ya. 1, 2, 3. Betul banget, ingkaran P, yaitu saya tidak berolahraga. Yang mana jawabannya? Jawabannya yang C lagi. Banyak banget yang C-nya kak. Semoga makin cinta untuk belajar materi tentang penalaran umum ini ya. Ini penting banget. Kita lanjut lagi. Jika Andi rajin, maka disayang ibu. Jika Andi disayang ibu, maka ia disayang bapak. Andi tidak disayang bapak. Kesimpulannya yang mana nih? Apakah A, Andi rajin tetapi tidak disayang ibu? Atau B, Andi rajin? Atau C, Andi disayang ibu? Atau D, Andi tidak rajin? Atau E, Andi disayang nenek? Silakan boleh dijawab di kolom komentar. Oke.
Ya buat teman-teman juga yang mau download soalnya aku sudah sertakan juga di kolom deskripsi. Tapi nanti teman-teman jangan lupa ikut ngerjain tugasnya dari video ini ya, karena ada tugasnya juga. Oke, langsung aja ya. Jika Andi rajin, maka ia disayang ibu. Jika Andi disayang ibu, maka ia disayang bapak. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Mungkin teman-teman sudah tahu. Ini adalah bentuk dari silogisme ya teman-teman ya. Oke, jadi ini kita tinggal coret aja. Prepet tinggal jika P maka R. Nah, di soal berikutnya Andi tidak disayang bapak. Katanya R itu disayang bapak. Maka ini juga masuk ke nah ya. Yang pertama itu silogisme, yang kedua tolens ya. Maka ini jawabannya adalah ingkaran P. Ingkaran P siapa? Yaitu Andi tidak rajin. Jawabannya yang di Oke, sampai nomor 7 teman-teman salah berapa dan benar berapa? Boleh komen ya di kolom komentar ya, silahkan. Gak usah malu-malu. Yuk, semangat belajarnya. Besok aku upload lagi, teman-teman boleh request materi-materinya, silahkan tulis di kolom komentar biar aku tahu juga ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, untuk soal nomor 8 silahkan teman-teman kerjain di rumah atau silahkan langsung kerjakan sekarang. Nanti tulis saya jawab di kolom komentar. Tulis alasan kalian kenapa jawaban nomor 8 seperti itu ya. Oke teman-teman, sekali lagi kalian bisa download soal-soalnya ini gratis. Silahkan kalian download di kolom deskripsi, sudah aku sertakan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel pendidikan ini untuk terus berkarya. Makasih yang sudah subscribe, makasih yang sudah like, share, serta komen. Semoga berkah teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.